إلا الله لا إله 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 إلا الله. Orang yang telah Allah tentukan untuk masuk surga atau untuk masuk neraka itu tidak bisa dirubah pada hakikatnya, karena ad-doa la yastaghriqu aswaral aqdar. Doa tidak akan bisa memutus pari takdir. Apapun doa yang kita doakan, kalau sudah Allah takdirkan begitu, ya begitu dia, nggak bisa. Bisakah doa itu memutus pari takdir? Nggak bisa. Cobalah doa kalau bisa. Ada orang soleh, jangankan itu, kurang apa hebatnya doa Nabi Musa alaihissalam, kurang hebat apa doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam doa, bahkan langsung permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Kan'an itu menjadi pengikutnya, menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi Kan'an nggak mau, karena memang sudah ditakdirkan sejak awal Kan'an itu akan membangkang. Kurang apa dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Kenapa pamannya Abu Jahal, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi Lahab itu kan paman Nabi. Kurang apa, bahkan dipatrikan namanya di dalam Al-Quran bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Satu-satunya orang yang dipatrikan masuk menjadi penduduk neraka itu Abu Lahab, paman beliau. Satu lagi Abu Talib, mendidiknya, mengasuhnya. Kalau sudah Allah tentukan dia akan masuk neraka, tidak akan beriman sampai akhir, ya begitulah. Maka yang dikhawatirkan sebenarnya su'us sabiqah, jahat ketentuan Allah untuk kita, bukan su'ul khatimah. Karena su'us sabiqah, su'ul khatimah itu ditentukan oleh su'us sabiqah. Maka berdoalah kepada Allah. Tapi doa tak bisa pula memutus pari takdir. Harus bagaimana? Inilah yang disebut dengan, dalam kajian tasawuf, kita disuruh untuk tafwid an sadmatil ula, menyerah kepada ketentuan Allah. Menyerah itulah yang Allah senengin. Sebenarnya orang berislam, Islam, aslama yuslimu Islam, Islam itu artinya kan al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu yang membuat Allah menjadi berlembut-lembut dengan hambanya. Allahu latifum bi'ibadi. Karena tunduk dan patuh itulah, karena tafwid itulah, kita menyerah kepada Allah itulah. Tidak merasa berkuasa, tidak merasa berlebih, tidak merasa apa-apa, tapi selalu merasa hina, rendah, selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak meninggi hati atau rendah hati. Merasa rendah itulah yang menjadi pujian bagi Allah. Karena biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke dalam surganya sudah diberi tanda-tanda dan aba-aba. Apa aba-abanya? Kalau rajin sholat, rajin berdoa, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sedekah, itu tanda-tanda orang akan menjadi penduduk surga. Kalau orang rajin membangkang, rajin untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, nah itu tanda-tanda orang akan masuk ke dalam neraka. Maka tanda-tanda itu yang dapat kita perpegangi. Tapi ingat juga, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena janji Allah, kata Allah dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh
laki-laki dia atau perempuan, dan hatinya beriman kepada Allah, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik, dan kami di akhirat akan beri balasan kepadanya dengan balasan yang jauh lebih baik daripada ibadah yang ia lakukan. Nah, inilah kalau orang sudah ada di dalam hatinya bahwa segala-galanya ini adalah bersumber dari Allah, tidak akan bergerak sesuatu kecuali dengan Allah, maka apapun yang ada padanya dia akan menyandarkan kepada Allah.